Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukannya kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mempelai berdua yang terkasih, orang tua yang ada di dalamnya, para saksi, saudari-saudaraku yang terkasih, bahkan terima kasih saudara-saudari yang beragama memeluk agama lain juga kersa rawuh. Selamat datang dan terima kasih. Sugeng siang berkah dalem. Menikahkan Gia ini ada senangnya, namun juga kayaknya yo ono sedih ya Bu ya. Karena nanti anak wedok ini akan ikut suaminya, padahal anak wedok ini juga pribadi yang sangat aktif, terlibat sekali di dalam hidup menggereja. Semoga nanti di Somokaton sedelet apa suwe? Mau di sana terus atau sebulan atau seminggu? Karena ini juga anak satu-satunya dari Pak Ari dan Bu Asti. Kalau Febri anak keberapa Pak? Anak pertama. Punya adik? Oh punya. Jadi kalau tinggal di sini lebih baik ya Pak ya. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, menikah di dalam gereja Katolik diyakini bukan hal yang sederhana, namun sungguh hal yang sangat istimewa. Mengapa? Bahkan dikatakan bukan hanya membangun keluarga, namun membangun gereja. Di sana disatukan dua pribadi menjadi keluarga yang diyakini oleh gereja sebagai eklesia domestika, gereja terkecil. Bahkan tidak hanya dua pribadi yang disatukan, namun dua keluarga.
besar disatukan. Semoga sungguh terjadi kekeluargaan yang penuh kasih, sehingga melalui perkawinan ini akan ada gereja baru, di mana di sana ada komunitas orang beriman, pria dan wanita itu, dan juga ibu bapaknya, kerabat yang ada di dalamnya. Dan semoga sungguh ini semua berkenan di hadirat Tuhan dan akan disatukan mulai hari ini sampai akhir hayat nanti. Dan kesatuan ini terjadi dengan suatu kesepakatan atau janji suci. Kita buka halaman 9 dan 10. Melalui janji suci ini, seorang pribadi Katolik berubah status hidupnya. Maka di dalam janji suci ini ada 4 inti pokok yang akan dijalani. Febri dan Gia nanti bergantian akan mengucapkan janji ini. Di hadapan imam, para saksi, seluruh umat, saya Febri, saya Gia, memilih engkau menjadi istri suami. Nah ini, berubah statusnya mulai hari ini. Maka nanti pulang atau keluar dari gereja ini, berubah, akan ada Bapak Febri. Nah masih tersenyum, isi geli-geli gimana gitu. Mulai hari ini jadi bapak, suami dan istri. Dan nanti akan ada ibu baru, Ibu Gia. Kalau kemarin kita manggilnya anak wedok, besok Bu Gia. Perubahan yang sangat total dan harus disadari mulai hari ini dan dijalani dengan penuh keyakinan meskipun belum pernah. Burung tahu toh, nah, belum pernah. Maka tidak heran kalau sesuatu belum pernah kita jalani itu mungkin sulit, salah, keliru. Maka sungguh harus belajar menjadi ibu, belajar menjadi bapak. Dan semoga mereka melalui doa dan restu orang tua, saudari-saudaraku yang terkasih, dimampukan. Setelah mereka berubah menjadi istri suami, mereka mau setia. Di sini saya berjanji setia, ini unsur kedua yang paling pokok. Setelah jadi suami istri yang bagaimana? Yang setia. Dan saat ini, zaman sekarang ini, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu sungguh diuji luar biasa. Dan semoga Febri dan Gia mampu menghayati kesetiaan itu. Dan Tuhan sudah mengingatkan unsur yang ketiga, setia dalam hal apa? Setia itu ternyata siap kondisi paling buruk. Tuhan melalui janji ini mengingatkan, setia dalam untung malang.
sehat sakit, suka duka. Artinya setia itu siap sakit. Kalau orang muda ada ungkapan abang disayang kalau punya uang. Tak ada uang abang, wah, bapak-bapak sudah pernah ditendang. Itulah kesetiaan yang diwartakan gereja, kesetiaan siap sakit, kesetiaan siap malang. Setia dalam untung malang, artinya kan siap untung, siap malang. Kesetiaan dalam suka duka, siap sukanya dan siap dukanya. Setia dalam sehat dan sakit, setia sehat, setia sakit. Ini yang butuh cinta yang agung. Maka cintanya tidak cukup cinta manusiawi, namun cinta Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan putranya yang tunggal. Maka ada ungkapan yang sedikit bercanda, arti cinta itu ada 3. Yang pertama, memberi. Yang kedua, memberi. Yang ketiga, memberi. Arti cinta itu memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal. Arti cinta itu satu, memberi. Memberikan yang terbaik untuk pasangan. Kalau benar-benar cinta itu memberi. Bahkan ada ungkapan memberi tak harap kembali. Dan itu dua-duanya. Tidak hanya satu pihak. Nah, kalau kita berhenti memberi, berarti cintanya mati. Kalau cintanya berubah menuntut, itu bukan cinta. Kalau cintanya meminta, itu bukan cinta. Cinta itu memberi. Nah, kita boleh merenungkan kembali hidup keluarga kita. Sungguhkah ada saling memberi? Bahkan di dalam sakramen pernikahan itu paling unik. Kalau sakramen baptis diberikan oleh imam. Sakramen Ekaristi Komuni, sakramen penguatan, sakramen perkawinan unik. Akan saling menerimakan. Artinya apa? Saling memberi. Akan saling memberi janji suci. Yang menikahkan pria dan wanita itu siapa? Mereka berdua. Romo itu saksi utama, peneguh. Yang menerimakan sakramen, pria dan wanita itu akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pria menerimakan sakramen untuk wanita, wanita menerimakan sakramen untuk prianya. Ini sangat unik, khas, dan kaya sekali. Nah, semoga Febri dan Gia dimampukan menghayati itu. Menerimakan sakramen yang adalah tanda sarana keselamatan. Tanda sarana keselamatan itu Tuhan. Berarti menerimakan sakramen saling memberi Tuhan. Nah, maka tugas utama suami istri Katolik sejak dia menikah itu saling memberi
Tuhan memberi Yesus dengan cara apa? Minimal sehari sekali mendoakan pasangan dalam doa pribadi. Maka sakramennya hidup. Kalau berhenti mendoakan, berarti berhenti memberi Tuhan, berhenti memberi Yesus, berarti sakramennya mati. Dan bisa dipastikan dan bisa kita yakini mengapa ada KDRT, kekerasan, penganiayaan, tega di dalam perkawinan, bisa dan sangat diyakini pasti mereka sudah berhenti saling mendoakan. Ketika suami istri ini tega dengan pasangan, entah istri tega dengan suami, entah suami tega dengan istri, saya berani taruhan, pasti entah salah satu atau dua-duanya berhenti saling mendoakan. Dan saat itulah sakramen perkawinan mati. Dan kalau sakramen perkawinan mati, Tuhan tidak ada, yang ada bisa setan. Maka katanya mencintai istri, namun istrinya terluka, sakit hati, merana. Katanya mencintai suami, namun suaminya merana, menderita. Nah, mari, kalau benar-benar saling menerimakan sakramen, tidak lain tidak bukan saling memberi Tuhan. Dan semoga ketika Tuhan ada dalam perkawinan, Tuhan sumber hidup, sumber rezeki. Dan semoga dengan demikian Febri dan Gia yang saling memberi Tuhan, Tuhan mencukupkan. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya. Dan semoga yang terakhir mereka sungguh komitmen untuk apa? Hidup bersama. Seperti yang poin terakhir, saya mau mengasihi, menghormati sepanjang hidup, hidup bersama. Kalau sebuah perjumpaan, sebuah pertemuan ada perpisahan. Kalau hidup bersama, yang ada kebersamaan seluruh hidup. Nah, semoga mulai hari ini sampai akhir hayat nanti mereka boleh belajar untuk menjadi suami istri yang siap malang, siap sakit, siap duka, karena siap suka, siap untung, siap sehat itu tidak butuh tenaga. Namun untuk siap duka, siap sakit, siap malang, butuh pengorbanan dan keyakinan. Dan semoga keduanya dimampukan karena mau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya.